kedua mempelai yang berbahagia, Joni dan Ningsih, bersama Bapak Mama Saksi, orang tua wali, keluarga besar, Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang juga sama saya kasih. Indahnya rumah kita. Semua kita ini lahir, hidup, tumbuh dan berkembang dari rumah. Tidak ada satupun yang dia hidup, tumbuh dan berkembang dari hutan. Dan semua kita ini juga tinggal di rumah, baik atau buruk, semua kita hidup, tumbuh dan berkembang dari rumah. Kamu dua ini tinggal di rumah atau tinggal di hutan? Di rumah. Baik. Indahnya rumah kita. Yang menciptakan rumah itu indah adalah kita-kita ini. Siapa yang menghuni rumah itu? Jadi penghuninya itu harus menciptakan rumah itu indah. Keindahan rumah tidak hanya nampak pada bangunan fisik, tetapi keindahan rumah itu juga harus nampak dari para penghuninya. Baik, kamu dua berdiri dulu, Ningsih dan Joni. Kamu dua menghadap dulu. Ningsih, lihat Joni, lihat Joni punya muka. Joni, lihat Ningsih punya muka. Baik, ini Ningsih ini, nama Ningsih ini saya yakin bukan dari Belu. Dari Belu kan Ningsih? Ningsih ini dari Belu. Asli Belu? Asli? Flores Ende. Bapak Joni asli dari mana? Timor Leste. Timor Leste. Baik. Timor Leste dan Ende menyatu hati di Poitrou. Lalu pernikahan terjadi di Nera. Baik. Saya mau tahu sedikit ya, awal perjalanan cinta Anda berdua. Bisa Joni ceritakan sedikit. Ini kamu dua ini kenalnya itu di mana awal perkenalan kamu sampai jatuh cinta yang pertama? Siapa yang ungkapkan isi hatinya lebih dulu? Saya. Aku ungkapkan isi hati itu di mana waktu itu? Kamu bertemu di mana? Saya ungkapkan isi hati saya waktu kuliah. Waktu kuliah. Kuliah di mana? Di Kupang. Di Kupang. Ningsih waktu itu di Kupang juga. SMA. Woi, Joni sudah kuliah. Ningsih waktu SMA. Nah, lalu lanjutkan. Awal pertama saya ungkapkan perasaan saya masih semester 1. Oh, semester 1 di Kupang. Masih sama kelas 3. Kelas 3 ya. Kemudian setelah dia tamat sama kelas 3 kami. Saya potong dulu. Waktu Joni ungkapkan isi hati itu, reaksi Ningsih bagaimana? Ningsih, jawab dulu. Waktu Joni ungkapkan isi hati. Kaget. Kaget. Kenapa kaget? Belum siap. Karena tiba-tiba. Tiba-tiba, itu berarti belum siap ya? Ya. Tetapi baik, Joni lanjutkan ya. Terus ceritanya. Baik, Pak. Saya setelah saya ungkapkan masih belum terima, Pak. Oh, Ningsih belum terima. Iya. Masih tidak. Hampir 1 minggu baru dia ada kasih info bahwa dia Infonya lewat HP atau langsung ketemu langsung? Lewat HP. Lewat HP. Joni aku lupa kan? Iya. Jangan gugup ya Joni ya. Ya baik. Jadi Ningsih setelah satu minggu baru Ningsih menjawab. Dia jawab apa? Dia jawab, saya terima. Terima. Mau pacaran. Pacaran. Lalu kamu berdua ini pacaran selama berapa lama ya? Berapa lama berdua pacaran?
Hampir 10 tahun. 10 tahun. Iya. Benar kan isi? Ya. Selama masa pacaran itu kamu berdua ini pernah cecok, salah paham atau cecok-cecok yang lain? Pernah atau tidak? Atau hanya mulus-mulus saja itu perjalanan pacaran kamu? Sering Pak. Sering apa? Cekcok. Cecok. Waktu berdua cecok itu siapa yang harus memulihkan percecokan Anda berdua? Nih waktu kalau kamu berdua cecok itu siapa yang harus memulihkan percecokan Anda berdua? Joni yang ambil inisiatif. Jadi kamu yang terima begitu saja. Ya. Joni dan Ningsih. Waktu Joni mengungkapkan isi hatinya, dia mencintai kamu, benar kan? Ya. Lalu cintanya itu dia pasti merencanakan untuk ke depan, bahwa tidak hanya sebatas pada pacaran, tetapi pacaran yang pada akhirnya harus menjatuhkan keputusan. Ya. Lalu keputusan itu datang dari berdua untuk mau membangun hidup bersama. Ya, benar. Siapa yang memutuskan? Kami berdua. Berdua yang memutuskan. Ketika memutuskan ini, apakah Anda berdua sungguh-sungguh mendapat kendala atau tantangan dalam mengambil keputusan? Kami sungguh-sungguh mendapat kendala. Angguk artinya apa? Mendapat kendala dan tantangan. Ya. Kendala itu datang dari luar diri kamu dan juga dari dalam diri kamu. Lalu bagaimana kamu berdua mengolah tantangan-tantangan yang dihadapi dan pada akhirnya hari ini Anda berdua, cinta Anda berdua dibawa masuk ke rumah Tuhan dan diteguhkan pada hari ini. Kami berdua berjuang hingga titik ini. Tahun kami dua berjuang, Pak. Berjuang ya. Dan pada hari ini, apakah Anda berdua sungguh bahagia dengan hari pernikahan Anda? Bahagia? Siapa yang membuat Anda bahagia hari ini? Siapa yang membuat Anda berbahagia pada hari ini? Kami berdua bersama keluarga besar, bersama-sama hari ini bisa sampai di titik ini. Baik, terima kasih. Ya, Anda menangis karena Anda berbahagia hari ini. Silakan. Baik. Yang bisa menciptakan rumah tangga kita itu bahagia bukan datangnya dari orang lain. Pertama-tama kita sendiri yang harus menciptakan rumah tangga kita itu bahagia. Kitalah yang menjadi pemilik dan pengolah dari cinta itu sendiri. Kita tidak bisa duduk-duduk lalu mengharapkan orang lain yang harus datang membuat kita bahagia. Bacaan Injil dan juga bacaan pertama. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Hari ini kita dengarkan dan renungkan bersama-sama. Inti dari bacaan itu adalah kasih. Yang menjadi pemilik kasih itu adalah Tuhan. Dan ingat Anda berdua, kasih Tuhanlah yang mempersatukan Anda. Kalau hanya kasih Anda berdua, hanya cinta Anda berdua, tidak mungkin hari ini Anda berdua dihantar masuk ke rumah Tuhan. Justru karena kekuatan cinta Tuhan yang telah mempersatukan, membantu Anda berdua untuk memutuskan cinta Anda berdua. Karena itu, yang paling pertama yang mau saya katakan, jangan pernah melupakan pemilik dari cinta itu sendiri, yakni Tuhan. Dan justru hari ini Anda berdua harus pertama-tama mengangkat hati bersyukur kepada Tuhan yang telah mempersatukan Anda, karena Dia adalah pemilik dari pernikahan itu sendiri. Harapan Anda berdua
bahwa rumah tangga Anda akan damai dan bahagia. Harapan ini hanya bisa tercapai, hanya bisa terpenuhi kalau Anda berdua sungguh-sungguh menghayati dan merenungkan akan nasihat dari Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose pada hari ini. Dalam kebersamaan hidup kita sebagai suami istri, kita harusnya membangun sikap saling sabar, saling mendukung, saling membantu, dan di atas semuanya itu adalah kasih. Dan lebih dari itu, Matius dalam Injilnya hari ini menekankan cinta tidak hanya setengah-setengah, mencintai dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Itu berarti bahwa cinta Anda berdua melibatkan seluruh diri Anda, tidak dipaksa. Jadi cinta tidak berpura-pura. Dan hari ini Anda berdua sudah menunjukkan bahwa kami berdua sungguh-sungguh serius dan telah memutuskan. Dan keputusan itu hari ini dibawa masuk ke rumah Tuhan untuk diteguhkan. Kita bersyukur bahwa Ningsih dan Joni pacaran mereka lewati begitu lama dan pada akhirnya harus mengambil keputusan. Dan keputusan yang Anda berdua ambil sesungguhnya didasari oleh kasih. Kasih Tuhan yang mempersatukan. Ingat, peran Tuhan sangat penting dalam keputusan Anda berdua. Dan cinta Anda berdua itu, ingat, Matius dalam Injil hari ini, harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Joni, satu tantangan yang sangat besar untuk Anda. Anda menyatakan cinta Anda kepada Ningsih bukan hanya sebatas pada hari pernikahan ini. Cinta Anda yang sudah Anda ungkapkan di awal perkenalan Anda harus tetap Anda buktikan bahwa saya mencintai Ningsih dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Itu berarti Anda sungguh-sungguh melibatkan seluruh diri Anda, menyerahkan diri Anda secara total dan utuh kepada Ningsih. Dan Ningsih, ingat, Anda sudah meninggalkan segala-galanya hanya karena cinta Anda kepada Joni. Anda rela melepaskan orang tua Anda, dan kini Anda bergabung hidup bersama dengan Joni. Keputusan Anda hendaknya harus dipegang dan diperkuat dengan komitmen. Dan komitmen itu harus dibawa dan dibuat, diikat secara bersama-sama dalam membangun hidup rumah tangga Anda berdua. Sudah dengar Ningsih, Joni? Karena itu sekali lagi jangan pernah melupakan Tuhan yang sudah mempersatukan Anda berdua. Hayati dan hidupilah rumah tangga Anda. Buatlah rumah tangga Anda selalu damai dan bahagia. Disitulah Anda berdua menciptakan rumah tangga Anda sebagai sebuah surga. Ketika rumah tangga Anda itu jauh dari kedamaian dan ketentraman, maka yang hanya bisa muncul dan tercipta di dalam rumah tangga Anda adalah saling benci, saling curiga, dan saling cemburu satu sama. Dan kalau sikap dan perasaan ini tetap terus dibangun dan dihidupi di dalam kehidupan rumah tangga Anda berdua, maka ingat,
Carilah kebahagiaan yang paling pertama di dalam rumah tangga Anda. Ingat, carilah kebahagiaan yang paling pertama di dalam rumah tangga Anda, bukan di luar rumah tangga Anda. Karena itu, biar jauh bagaimanapun, tetap ingat, kami adalah satu dan satu untuk selama-lamanya. Amin. Baik, jadi ini tidak hanya sebatas kepada kedua mempelai, tetapi kita sekalian. Sabda Tuhan tentang kasih yang hari ini kita dengarkan bersama-sama di hari pernikahan kedua anak-anak saudara dan saudari kita ini, sesungguhnya mengajak kita juga agar dalam kebersamaan hidup kita, dalam komunitas di mana saja kita berada, hendaklah kita hidupi kasih sendiri. Menghidupkan kasih itu berarti bahwa kita menjalani kebersamaan kita dengan siapa saja dalam ketenangan, dalam damai. Tidak ada percekcokan, tidak ada pertengkaran sana sini, saling mencurigai satu sama lain, saling menjatuhkan satu sama lain. Tetapi kita membangun kebersamaan kita di atas dasar kasih, di mana kita saling mendukung, saling membantu, saling mendorong dalam semangat satu kasih. Semoga kasih Tuhan yang hari ini telah mempersatukan Anda berdua, Joni dan Ningsih, senantiasa juga membawa pembaharuan untuk kehidupan kita bersama. Bahwa mari kita menjalani hidup ini di atas dasar kasih Tuhan. Jauhkanlah sikap perpecahan di antara kita. Hanya dengan kasih kita mampu membangun komunikasi yang baik. Hanya dalam kasih kita mampu untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja mengarah kepada satu tujuan yang sama, yakni hidup abadi. Akhirnya saya ucapkan profesi dan selamat memasuki hidup rumah tangga Anda yang penuh damai.